الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وحده إلى وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل للمسلمين عند الفطر بعد صيام رمضان وقت الأضحى بعد يوم العرفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع في المحشر النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهبا عنهم الرجس وطهر الله أكبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah ibadah selama Ramadan telah kita sempurnakan, mulai dari puasa, salat tarawih, tilawatil Quran, membayar zakat fitrah dan zakat harta serta amal sunnah lainnya. Hingga hari ini telah kita tuntaskan dengan melaksanakan salat Idul Fitri. Semoga kita mendapatkan rahmat maghfirah Allah dan terbebas dari api neraka. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, saat ini tidak salah kita renungkan kembali bahwa saat kita masih berada di dalam alam rahim, Allah telah mengambil perjanjian suci atas kesiapan tulus dari manusia menyembah hanya kepada sebelum lahir ke muka bumi ini. Roh ditanya tentang kesiapan mengakui Allah sebagai Tuhannya dengan semua konsekuensi. Lalu roh tersebut menjawab dengan lantang dan tegas, dengan tulus ikhlas bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an,
Maryam, inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ketauhidan ini. Surah Al-A'raf ayat 172. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Fitrah merupakan wujud kesucian jiwa yang senantiasa tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Namun sayang, keadaan manusia sekitarnya yang telah mempengaruhi perilaku, sikap dan pemikirannya sehingga tanpa diduga telah menodai kesucian itu. Maka tanpa terasa lambat atau cepat telah berubah dari ketauhidan menjadi musyrik, dari keimanan menjadi kafir, dan yang lurus menjadi bengkok, dari kemuliaan menjadi hina, beradab menjadi biadab. Demikian gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, hakikat kembali kepada fitrah sesungguhnya sama kembali kepada jati diri sendiri, yaitu suasana jiwa yang suci yang kembali ke tauhid, kembali kepada ketundukan dan penghambaan serta pemeliharaan kecuali diri, kesucian diri sebagai hamba Allah. Saat ini di bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat mengokohkan nilai-nilai tauhid dan mendidik jiwa-jiwa untuk kembali kepadanya. Momentum Idul Fitri ini, mari kita mengokohkan tauhid yang dengannya akan senantiasa terjaga fitrah kehambaan yang lurus. Kita akan dijauhkan dari sikap menghinakan diri kepada makhluk. Dengan kekuatan tauhid, orang yang kaya akan menjaga fitrah dirinya sehingga tidak sombong dan angkuh. Dengannya pula orang miskin akan tegar mengarungi ujian hidupnya dan tidak berputus asa. Dengannya orang yang berilmu tidak merasa hebat dan pintar. Dengannya orang yang bodoh harus tetap dalam bingkai ketidaktahuannya. Dengannya seorang pemimpin akan melayani dan mengayomi rakyatnya. Dengan rakyat harus taat kepada pemimpinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan yang artinya kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang, sedangkan kejelekan dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, maksud dosa dalam hadis ini adalah sesuatu yang dirasakan bertentangan dengan hati nurani. Oleh karena itu, hidup harus digunakan untuk mencari dan menegakkan kebenaran dengan tulus dan ikhlas, tanpa semangat golongan atau kelompok, diiringi dengan musliman, yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman boleh berubah, tahun boleh berganti, tetapi manusia tetap sama selama-lamanya.
Sesuai dengan rencana Allah, manusia adalah makhluk yang selalu merindukan kebenaran dan akan merasa tentram hidupnya apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya, kalau tidak mendapatkan, sudah sewajarnya jiwa resah dan gelisah. Adanya balasan pahala dari puasa tentunya tidak tergantung seberapa jauh kita lapar dan haus, melainkan tergantung pada apakah kita menjalankannya dengan rasa iman dan penuh perhitungan, atau adanya introspeksi diri atau tidak. Bukti lebih jauh bahwa pahala puasa tidak tergantung pada seberapa jauh kita lapar dan haus adalah disunahkan berbuka puasa sesegera mungkin, yang dalam istilah agama disebut takjil. Hal ini sewaktu bukti ternyata Allah tidak menghendaki kita tersiksa, tetapi Dia menghendaki agar kita melatih menahan diri dari godaan-godaan yang terkadang menjerumuskan kepada kesesatan. Maka pahala ibadah puasa tergantung kepada seberapa jauh kita bersungguh-sungguh melatih menahan diri, melatih untuk tidak tergoda, sebab salah satu kelemahan manusia memang terkadang tidak bisa menahan diri. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa tadharu kal akhirah kalla bal tuhsibunal ajilat." Sekali-sekali janganlah demikian, sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Surah Al-Qasiyah ayat 20 dan 21. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, sudah dapat dipastikan manusia gampang tergoda menganggap sesuatu yang sepintas lalu adalah menyenangkan dan menarik, kemudian mengambilnya, padahal nanti di belakang hari akan membawa malapetaka. Jadi sesungguhnya dosa tidak lain adalah sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tetapi dalam jangka panjang membawa kehancuran dan kesengsaraan. Ini hanya contoh sederhana efek kelemahan manusia yang tidak sanggup melihat akibat perbuatan dalam jangka panjang, lebih tertarik akibat-akibat jangka pendek. Ingin kaya tetapi harus cepat, maka jalan pintas pun diambil. Korupsi, kolusi, nepotisme, mencuri, menipu, berjudi, membunuh, merampok, menjalankan bisnis-bisnis haram, prostitusi, dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, manusia lahir dalam fitrah, dengan demikian berarti wajib hidup dalam kesucian dan harus istiqamah dalam kefitrahan itu. Akan tetapi karena kelemahannya terlalu mudah tergoda dan tergiur, sedikit demi sedikit menumpuk debu-debu dosa dan menutup hati kita sehingga menjadi gelaplah hati kita. Untuk itu Allah telah menyediakan bulan Ramadan untuk berpuasa supaya kita dapat mensucikan diri, sehingga dapat dikatakan hakikat Ramadan adalah kembali menjadi suci. Oleh karena itu puasa bukan saja bulan suci tetapi bulan penyuci. Kalau kita bersih, kalau kita berhasil menjalankan ibadah puasa dengan iman, yaitu percaya kepada Allah dan istisab, yang berarti mawas diri, menghitung diri sendiri atau introspeksi diri, kesempatan bertanya dengan jujur, siapa kita ini sebenarnya? Apakah betul kita ini sudah banyak berbuat baik? Maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang telah lalu.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, pasca ditinggal bulan Ramadan, jangan membuat kita gembira karena tidak ada jaminannya kita mendapatinya di tahun yang akan datang. Padahal boleh jadi kita adalah orang-orang yang gagal dalam mempergunakan kesempatan di bulan Ramadan ini. Hal itu bisa dilihat dengan semakin bertambah buruknya perilaku dan akhlak kita, semakin lemahnya kita dalam beribadah, semakin lemahnya dalam menahan amarah, semakin lemahnya menahan diri dari menyakiti orang lain, semakin lemahnya dalam menghargai orang lain, semakin lemahnya kita menghargai orang-orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, semakin lemahnya kita dari memperbaiki silaturahim, baik dengan saudara, keluarga, maupun dengan tetangga, handai tolan, hanya karena merasa diri lebih baik orang lain, maka tidak pantas kiranya kita bertegur sapa dengan orang-orang yang levelnya kita anggap lebih rendah dari kita. Padahal kemuliaan dan level seseorang bukan dilihat dari sesuatu yang bersifat fisik saja, melainkan sejauh mana batinnya tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, kegagalan demi kegagalan dalam mempergunakan kesempatan setiap bulan Ramadan harusnya membuat kita menyadari betapa bergelimangnya diri ini dari dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak akan sedih seandainya Allah membukakan catatan amaliyah kita selama Ramadan dari tahun ke tahun ternyata tidak beranjak dari angka standar puasa, yaitu senilai lapar dan hausnya saja, dan padahal yang lainnya tak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang paling indah selain hari Ramadan. Jadikan diri kita pemenang saat takbir berkumandang, sambut kemenangan dengan hati yang bersih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat Idul Fitri yang dapat kami sampaikan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini senantiasa dapat kita jadikan satu pelajaran, satu didikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal fa'idin wal maqbulin wa adkhala wa iyyakum zumratil ibadis salihin. Wa qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu